Sejumlah negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, memperketat pengawasan kesehatan di pintu masuk internasional setelah India mengonfirmasi 2 kasus infeksi virus Nipah. Penyakit langka ini bersifat mematikan karena belum ada obat dan vaksinnya. Sejumlah negara Asia termasuk Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia meningkatkan screening di berbagai pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat. Seluruh pelaku perjalanan termasuk calon penumpang diwajibkan menjalani pemindaian suhu tubuh. Langkah ini diambil menyusul penemuan 2 kasus infeksi virus Nipah di India sehingga potensi pencegahan lintas negara bisa dicegah. Pemerintah India sendiri sejauh ini belum mengumumkan adanya penambahan kasus infeksi virus Nipah. Virus Nipah sendiri diketahui pemirsa belum ada obat dan juga vaksinnya dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Udah bisa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Menko Kumham dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyebut aparat yang menuduh penjual es gabus menggunakan bahan spons bisa dijatuhi sanksi etik hingga proses hukum. Sementara itu kedua aparat yang terlibat telah meminta maaf kepada penjual es gabus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra merespons kasus penjual es gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yusril menegaskan aparat bisa dijatuhi sanksi etik hingga proses hukum jika terbukti bersalah dalam menjalankan tugasnya. Baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan mengambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sebelumnya, anggota Polri Aibtu Ikhwan Mulyadi dan anggota TNI AD Serda Heri Purnomo meminta maaf kepada penjual es gabus, Sudrajat, dan masyarakat. Keduanya mengaku bersalah karena telah menuduh Sudrajat menjual es gabus dengan bahan spons. Bahkan, Aibtu Ikhwan diperiksa Bitpropam Polda Metro Jaya untuk mendalami adanya dugaan pelanggaran etik. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebelumnya, video 2 aparat TNI dan Polri sedang menginterogasi penjual es gabus viral di media sosial. Tanpa hasil pemeriksaan di laboratorium, keduanya menuding es gabus yang dijual mengandung bahan berbahaya dan tak layak konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronika karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronika meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga.
Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan mau dia janda, mau lansia atau kelompok ibu rumah tangga yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan Bu Wamen, mohon maaf. Menteri bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan. Betul. Bu Wamen, Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya- kalau di luar negeri pimpinan. Kasih kita kesempatan Pak. Kan kita juga baru Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Pemirsa, jumlah petugas haji perempuan tahun ini mencapai 33% dan menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kehadiran petugas haji perempuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan khusus jemaah perempuan dan lansia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi berkunjung ke tempat pendidikan dan pelatihan calon petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri PPPA mengapresiasi rekor baru petugas haji perempuan yang mencapai 33% di penyelenggaraan haji 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Waktu itu saya nawarnya sih mintanya 50%. Tapi nampaknya belum bisa dipenuhi karena kalau kita lihat jumlah jamaah haji perempuan sekarang kan ada di 55,4% gitu. Alhamdulillah saat ini tahun ini ada 33% jamaah petugas haji perempuan. Ini jumlah terbesar selama sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia. Jadi ini kebahagiaan luar biasa bagi saya khususnya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kehadiran petugas perempuan dinilai sangat penting karena pelayanan ibadah haji tidak hanya bersifat teknis tetapi juga membutuhkan pendekatan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan.